Pemirsa, jagat maya dihebohkan dengan viralnya foto kebersamaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Syahiku, dan politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala. Para tokoh ini berfoto saat menghadiri pernikahan anak salah satu kader Partai Nasdem. Koalisi partai politik jelang Pilpres 2024 sepertinya mulai mengerucut. Publik menyoroti foto kebersamaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Syahiku, dan politisi senior Golkar Yusuf Kala. Kebarengannya mereka itu menurut saya karena adanya political tone. PKS Demokrat mengaku sebagai oposisi, dan Nasdem meskipun bergabung dalam koalisi besar pemerintahan, tetapi dari apa yang disampaikan oleh Surya Paloh dalam rakernasnya itu kan kritis, dan kekritisan itulah yang menurut saya membuat hubungan mereka menjadi cair gitu ya, antara Demokrat, PKS, dan Nasdem. Lebih-lebih kan antara Anies yang kedua, Nasdem sudah mengumumkan 1/3 dari kandidat yang akan diusungnya kan pernah kerjasama di Pilkada DKI putaran kedua, meskipun tidak lengket-lengket amat. Jadi artinya sebagai bujang begitu ya, sebagai bujang yang belum punya pasangan, Anies memang sangat menggoda dan banyak orang kegeeran untuk menjadi pendampingnya. Tetapi apakah itu merupakan sebuah janur kuning? Menurut saya masih jauh ya, jangankan janur kuning. Undangan saja belum dicetak, tanggal perkawinan juga belum ditentukan, bahwa mereka saling naksir, ya. Kenapa begitu? Kita tahu dalam budaya komunikasi di Indonesia, pertemuan itu bukan hal yang sederhana, apalagi pertemuan politik, pertemuan yang serius. Kita pernah disuguhi berbagai tontonan tentang siapa mau bertemu apa, itu kan menentukan. Ditentukan pasti waktunya di mana, tempatnya di mana, bahkan siapa yang harus menemui siapa, dan siapa yang akan menjemput pertemuan itu kan juga ditentukan. Karena semuanya mengandung makna. Semuanya mengandung makna. Jadi menurut saya, untuk sebuah agenda yang sangat penting, terlalu ceroboh kalau didasarkan pada asumsi perjumpaan yang insidental, yang kebetulan. Lantas akankah koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk Pilpres 2024 benar terwujud atau justru kemesraan mereka kandas di tengah jalan? Tetapi kalau lihat posisinya itu mereka berdiri bersama loh, berlima menghadapi kamera gitu. Kan kita bisa nanya, kenapa yang lain gak ikut nimbrung kalau tamu-tamu yang lain ada di situ. Posisi berdirinya juga posisi yang bagus, dan jangan lupa lah kalau kita lihat dari arah kita, 3 di sebelah kiri itu adalah ketua umum partai yang sudah punya cukup kursi untuk mencalonkan calon presiden gitu ya. Sementara baru capres kan, cawapresnya belum ada. Nah, di samping sesudah itu ada Anies calon pengantinnya. Kita sih merasa Nasdem sudah kuat lah dengan Anies gitu ya. Nah, di samping kanannya lagi ada Pak JK. Nah, ini tokoh yang strategis dan taktis. Bahkan kalau mau dilihat sebelumnya ada rumor pertemuan Pak JK dengan seorang ketua umum partai di luar negeri, lalu berakibat perubahan pada partai tersebut. Jadi artinya ada gerakan-gerakan taktis yang sedang terjadi di balik foto itu. Dan Prof. Karim itu fotonya bagus loh Prof. Berlima berdiri dan ada kamera di depannya gitu. Melempar senyum dan melempar kata-kata pun. Nah itu kan tadi fotonya, lihat ya. Maksud saya kenapa tamu lain gak ikut gabung di situ gitu kalau ini sekedar silaturahmi. Jadi menurut Bang Egy ini sudah ini final kode keras, atau kalau tadi menjawab Bayu, ini kode keras tapi belum tentu kode cepat gitu. Artinya seberapa cepat itu dia akan mempengaruhi percepatan dari yang lain. Karena bahkan kalau mau dilihat ya apa yang sedang ditunggu, nah itu pertanyaan yang agak penting. Karena biasanya kan Pak Surya Paloh ini adalah kingmaker. Ahli mikroekspresi menilai pertemuan ini sudah dikondisikan. Kalau dikatakan ini adalah insidental, saya mengatakan tidak insidental karena memang sitting arrangement-nya adalah orang-orang itu seperti yang kita lihat di foto yang beredar di media sosial gitu ya. Dan ketika difoto ya, ini adalah foto yang memang diintensikan untuk memberikan kode gitu, gestur dari Pak Surya Paloh gitu ya.
beliau seperti biasa kalau leaders mereka di foto bersama ya seperti ini, dan karena ini adalah bukan political moment ya, beliau tetap dengan ada social smile yang ditampilkan. Ya, nah kemudian juga dengan Pak dari Untuk PKS, Pak Anies? Pak Ahmad Saiku. Pak Ahmad Saiku. kalau Pak Ahmad PKS. Saiku juga sama gesturnya. Ya, kita lihat Pak JK juga sama, gitu ya. Sementara Pak Anies ini seperti berada di suatu panggung karena beliau sedang memegang jas satu, seperti ini. Ya, jadi siap untuk berfoto, gitu ya. Nah, kalau saya melihat di AHY, ya. Ini AHY berbeda sendiri ya, mungkin karena baseline-nya adalah dari military ya, sehingga gestur beliau adalah seperti political yang gitu ya? sikap sempurna yang menunjukkan high power pose seperti ini, berbeda dengan yang lain gitu ya. Kalau yang lain seperti ini. Dan kalau kita lihat yang lain menampilkan ada social smile ya, ini tidak terlihat pada AHY gitu. Nah, kalau di sumber yang lain, kalau tadi mengatakan mengenai Pak Anies gitu ya, bagaimana sih hubungannya antara si Nasdem ini, apalagi beliau juga sudah diusung gitu ya. Bagaimana bahasa gestur atau bagaimana nonverbalnya mengatakan hal ini ya. Nah, ketika Pak Surya Paloh berjabat tangan dengan Pak Anies gitu ya, kalau jabat tangan mungkin nggak ada di sini, tetapi kemudian gini Mbak. Sambil memegang pundak Ya, gitu sambil ya? ini megang di sini. Nah, ini adalah satu dukungan yang inner gitu ya. Saya lebih punya power untuk I trust in you gitu. Nah, terus kemudian kalau di AHY juga itu ya. Jadi memang lebih tinggi, sementara AHY-nya begini. Nah, kalau kita membaca gestur, ini adalah bukan untuk long term, tetapi pada saat ini ia komunikasinya manis. Tim TV One mengabarkan.